berdoa. Bersyukur untuk segala anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami baca dan kami dengarkan pada saat ini boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami dan boleh kami pakai dalam langkah kehidupan kami terlebih untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam kerjaan surga, sepanjang kehidupan kami pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala dosa kami, terima kami yang bermohon di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka berbicara tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada dagingnya dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena geramnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Amin. Kita respon dari Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita pada saat ini, Mazmur, Kisah Para Rasul, 1 Yohanes dan Lukas diberikan satu tema, menjadi pewarta Kristus atau menjadi keajaiban Kristus. Apa yang ada di pikiran kita ketika kita melihat seseorang yang sudah meninggal tiba-tiba datang menghampiri kita, mengajakmu berbicara layaknya temanmu yang masih ada di dunia? Mungkin kita akan mengalami hal yang sama seperti dialami oleh murid-murid Yesus. Mataku karena
yang mereka lihat secara langsung. Di halaman bait Allah, Petrus dan Yohanes menyatakan kesaksiannya. Napukada Petrus oleh Yohanes semua, ia tuh benar-benar hidup dan bangkit dari antara orang mati. Yohanes menyatakan kesaksiannya tentang kesembuhan orang lumpuh dalam nama Yesus, sehingga melalui peristiwa penyembuhan itulah orang datang berkumpul dan menjadi kesempatan bagi Petrus untuk memberitakan Injil, menjadi pewarta Kristus bagi sesama kita yang ada pada saat ini. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10 menjelaskan bahwa melalui penebusan Kristus kita dapat menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah merupakan sebuah proses yang terus berlangsung hingga kita pun serupa dengan cara hidup Kristus. Kita sebagai anak-anak terang hendaknya memperlihatkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat harus kita beritakan kepada sesama kita, karena dikuat kita adalah anak-anak terang dan sepantasnya untuk memperlihatkan terang di dalam kegelapan. Yang menjadi bahan utama kita pada saat ini adalah Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Menguraikan bahwa Yesus bangkit meyakinkan para murid untuk menjadi pewarta Kristus bagi orang lain. Bahkan Yesus berjanji untuk memperlengkapi mereka dengan mendatangkan Roh Kudus dalam kehidupannya. Jadi ketika kita mau memberitakan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kita Roh Kudus untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Bersaksi tentang Kristus merupakan anugerah bagi orang percaya yang nampak dalam hidup keseharian. Sebagai anak-anak terang, kita harus bersaksi, memberitakan tentang apa yang kita lihat, menjadi pewarta Kristus bahwa Yesus memang benar-benar ada dan hidup untuk kita orang yang percaya. Ini menjelaskan bahwa setelah Yesus bangkit dari kematian, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Hal itu terjadi supaya genaplah segala yang disampaikan Yesus saat sebelum ia mengalami kematian dan kebangkitan. Jadi pada saat itu, ia anak guruna pematua, karena mati waktu pematua, lanasang banua, sali kalena, sabak mataku lakukan Yahudi. Dan pada saat itu, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mataku itu anak guruna, nasana hantu. Nakopong masa, musana na hantu, piro itu kaleku, ya sebayan na hantu, taanang lagi, tak na bisa meres sa arapku. Tetapi aku memiliki daging. Hal yang ketika kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh murid Yesus, pastilah dilek mataku, dikuasai mati, boleh dinome itu sulit. Tetapi itu adalah hal yang mustahil bagi kehidupan kita, karena kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hal penting dari penampakan Yesus kepada murid dan orang lain adalah agar mereka telah melihatnya, segera pergi menjadi pewarta bahwa Yesus benar-benar kembali dari kematian, dan agar mereka tidak lagi ragu dan mengingkari jika Yesus memang adalah Allah yang mewujud dalam Yesus dan karyanya. Kita yang percaya akan kebangkitan Kristus harus mewartakan kepada sesama kita bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Kita sebagai anak-anak terang harus menampakkan terang bagi sesama kita, menjadi teladan bagi sesama kita, berkarya bagi sesama kita, bahkan memberikan kesaksian bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus yang senantiasa berkarya dalam kehidupan kita. Jelas bahwa kebangkitan
dalam kebenaran rahmat Allah. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, Ia mengorbankan dirinya bagi kita manusia yang berdosa, kita manusia yang menghina, sehingga Yesus rela mati untuk kita. Percaya kepada kebangkitan Kristus berarti kita percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan kita dalam setiap hal. Ia sanggup membangkitkan kita dari keterpurukan dan keterhancuran kehidupan kita. Sekalipun terpuruk, sekalipun hancur, bahkan ketika kita mengalami suatu masalah, dari patongan semua uang tontong urondong silan allo katuansa, tak ana bela undampe, tapi terkadang kita yang nadensi masalah tamane koi okuang, ubah suci teh, denomo masalah, payan sama sana, tak abang kasilakai. Ia sanggup mengubahkan kehidupan kita yang jahat kepada kehidupan yang bermakna. Ia sanggup membentuk kehidupan kita yang tanpa kasih kepada kehidupan yang penuh kasih. Dan terutama, Ia sanggup membebaskan hati kita dari kekuasaan roh dan mengisinya dengan roh sendiri. Betapa besar kasih dan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Ia memberikan kasih pada dirinya dan Roh Kudus kepada diri kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Tuhan ingin setiap orang Kristen menjadi saksi dan pewarta bagi kebangkitannya. Ia mau supaya kita menjadi pewarta dan pembawa terang dalam kegelapan di dalam dunia untuk mewartakan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Menjadi saksi dan kebangkitan Kristus berarti menjadi pewarta Kristus kepada orang lain. Jadi, jangan pernah ragu karena Yesus berjanji untuk memperlengkapi kehidupan kita. Yesus sudah memberikan Roh Kudus untuk menuntun dan menyertai kita menjadi saksi dan pewarta Kristus di tengah-tengah dunia ini. Yesus tidak melepas begitu saja para murid untuk pergi, tetapi mereka pergi dengan bekal kelengkapan, yaitu Roh Kudus yang memampukan para murid untuk pergi dan saksi mewartakan kebangkitan Kristus. Jadi pada saat itu, tak ada suatu malwang itu pengatua, tak ada suatu malwang itu anak guru namanya bela naben penawa salo, supaya mereka mampu berkata-kata di depan orang banyak, mampu memberitakan Injil Kristus, bahwa sebagai anak-anak terang kita hendaknya memberikan terang bagi dunia ini. Menjadi pewarta kebangkitan Kristus dapat dinyatakan dalam kehidupan berjemaat ataupun dalam lingkungan kerja dan bahkan dalam keluarga kita masing-masing. Jadi tidak hanya di gereja kita sebagai pewarta jemaat, tetapi di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah maupun di mana-mana kita berada. Karena kita percaya kita sebagai anak terang akan memberikan kehidupan yang benar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Seluruh bentuk pelayanan yang menjadi bagian dari pelayanan jemaat hendaknya dilihat sebagai bagian dari cara kita mewartakan Injil Kristus kepada lingkungan dimanapun kita berada. Jadi Yesus menghendaki kita untuk tetap memberitakan firman-Nya hanya dalam jemaat, tetapi di luar jemaat, bahkan di luar lingkungan kita, menjadi anak-anak terang dan menjadi pewarta Kristus di dalam dunia. Jadilah pewarta kebangkitan Kristus, Roh Kudus terus menolong dan menuntun kita. Terpujilah Tuhan, haleluya.